terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia telah menembus angka 1.000. Alumnus Departemen Matematika Universitas Indonesia mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Mereka menjawab menggunakan sebuah permodelan matematika. Dikutip dari Tribun News, dalam simulasi COVID-19 yang dibuat oleh alumni Matematika UI yang terdiri dari Bari Mikael Kevin, Rahmat Al-Kafi, Yosua Yonatan Hamunangan, serta Immanuel M. Rustijono ini terdapat 3 skenario. Simulasi COVID-19 yang mereka buat ini mencari referensi dari sebuah grup yang memang melakukan studi tentang COVID-19 di Cina. Mereka kemudian mengimplementasikan metode yang ada pada data kasus kumulatif Indonesia sejak 2 hingga 29 Maret 2020. Ketiga skenario tersebut didapat berdasarkan perkembangan data kasus COVID-19 di Indonesia serta opini para ahli. Berikut 3 skenarionya. Skenario pertama dengan asumsi tak ada tindakan tegas dari pemerintah, puncak pandemi baru akan terjadi pada 4 Juni 2020 dengan 11.318 kasus baru. Akumulasi kasus positif akan mencapai ratusan ribu dan masa akhir pandemi baru dimulai pada akhir Agustus hingga awal September 2020. Pandemi diprediksi baru akan berakhir pada Maret 2021. Nah, video di samping itu adalah video prediksi simulasi COVID-19. Kalau tadi itu prediksi dari beberapa ahli, nah sekarang saya akan menjelaskan kurva Bose-Einstein dari fisika statistik. Karena saya jurusan fisika, jadi saya akan menjelaskan tentang kurva Bose-Einstein. Tapi sebelumnya harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan COVID-19. COVID-19 itu adalah virus yang berasal dari Cina yang ditemukan pertama kali itu akhir Desember, dan hingga saat ini sudah lebih dari 125 negara yang terkontaminasi oleh virus corona itu sendiri. Virus corona itu menyerang pernapasan. Nah, di Indonesia itu banyak banget prediksi tentang simulasi kapan sih berhentinya virus itu, kapan sih Indonesia tuh kelar PSBB-nya, atau kapan sih virus corona itu pergi dari Indonesia. Nah, dari video yang di awal tadi itu ada beberapa peneliti atau fisikawan atau ahli matematika yang meneliti bahwa virus corona itu berakhir pada pertengahan Mei. Ada juga yang bilang pertengahan Juni, ada juga yang bilang tahun 2021 tahun depan. Banyak yang beranggapan macam-macam. Kenapa sih kurva prediksi COVID-19 itu penting buat kita bahas ini? Itu karena kurva prediksi COVID-19 itu penting karena supaya kita bisa tahu gitu kapan sih berhentinya penyebaran virus COVID-19, tanggal berapa, bulan berapa. Nah, itu yang kurva prediksi COVID-19 dibuat oleh para peneliti. Di Indonesia sendiri sudah lebih dari 10.000 kasus orang yang sudah positif corona virus COVID. Selama virus ini menyebarnya sangat cepat. Terhitung sejak pertengahan Maret sampai sekarang sudah pertengahan Mei itu sudah lebih dari 2.000 kasus. Maka dari itu penting banget jadi kita tahu apa yang terjadi COVID-19 di Indonesia. Nah, berikut kurva prediksi COVID-19 oleh ahli matematika Universitas Indonesia yang akan dijelaskan oleh saya bernama Brian. Grafik merah itu adalah menunjukkan keadaan dengan 3 skenario, yaitu grafik warna merah skenario pertama, jika pemerintah tidak tegas dalam menangani pandemik ini dan keadaan masyarakat yang masih kurang peduli terhadap bahayanya pandemik ini. Dalam grafik prediksi tersebut terlibat puncak pandemik pada bulan Juni dengan prediksi 11.318 kasus per hari dan akan berakhir pada Agustus atau awal September. Kemudian grafik warna biru adalah menggambarkan keadaan skenario 2, yang dimana pemerintah sudah tegas dalam membuat kebijakan tetapi warganya masih kurang disiplin. Dari hasil grafik tersebut diprediksi puncak dari pandemik ini adalah bulan Mei dengan 1.490 kasus per hari dan akan berakhir pada akhir Juni sampai awal Juli. Grafik warna hijau adalah grafik yang menjelaskan keadaan skenario 3, yang dimana pemerintah dan warga sama-sama disiplin dalam mengulangi pandemik ini. Dari hasil prediksi tersebut terlihat puncak ini adalah 16 April dengan 540 kasus per hari yang akan berakhir pada akhir Mei sampai awal Juni. Dari grafik prediksi yang dibuat oleh Ikatan Alumni Departemen Matematika UI ini memiliki beberapa kemiripan dengan distribusi Bose-Einstein. Berikut adalah gambar dari grafik dari Bose-Einstein yang menjelaskan keadaan spektrum energi foton
dengan radiasi Planck, yang dimana di grafik itu menjelaskan antara energi dengan radiasi Planck-nya. Dari grafik tersebut disimpulkan bahwa keadaan puncak yang menjelaskan radiasi Planck itu ada pada grafik biru. Hal itu dikarenakan suhu dari radiasi tersebut yang paling tinggi, sehingga memiliki titik puncak dari radiasi Planck itu. Dari hasil analisis mengenai beberapa kemiripan dengan grafik prediksi pandemi COVID-19, yaitu jika keadaan yang semakin tidak terkendali yang memberikan dampak langsung, maka keadaan akan mencapai puncaknya. Dalam hal Bose-Einstein ini dikarenakan semakin tinggi suhu, maka akan semakin tinggi nilai radiasinya itu sendiri. Namun di kondisi grafik prediksi semakin tinggi ketidakdisiplinan dari berbagai elemen masyarakat, baik itu pemerintah maupun masyarakat, maka akan semakin tinggi juga jumlah kasus per harinya tersebut. Hal tersebut dikarenakan dalam menanggulangi COVID-19 ini butuh kedisiplinan antara pemerintah maupun masyarakat. Belum ditemukan vaksin COVID-19 hingga saat ini. Dari awal kita harus menjaga jarak minimal 1,5 meter dari orang lain. Banyak kegiatan yang harus kita lakukan di rumah kita, seperti bekerja, berolahraga, menjaga kebersihan rumah, menghabiskan waktu bersama keluarga, dan masih banyak yang lainnya. Makasih yang udah nonton penjelasan tentang kurva prediksi COVID-19 yang ada di Indonesia. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya. Bye bye.